semuanya, aku Vivi Faradina. Di video ini, aku bakal ngebahas tentang identifikasi risiko bisnis pada salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Topik ini penting banget karena e-commerce sekarang bukan cuma soal belanja online, tapi udah jadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Nilai transaksinya besar, penggunaannya jutaan, tapi dibalik itu semua, resikonya juga nggak main-main. Lewat video ini, aku mengajak kalian lihat Tokopedia bukan cuma sebagai aplikasi belanja, tetapi sebagai sebuah entitas bisnis besar yang harus menghadapi resiko mulai dari teknologi, keuangan, sampai regulasi. Kalau kita lihat dari data Badan Pusat Statistik tahun 2003, nilai transaksi e-commerce di Indonesia sudah menembus 1.100 triliun dengan dari lebih 65 juta pengguna. Angka ini nunjukin betapa masifnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Tapi menurut Louden dan Trevor, dalam buku e-commerce, Business Technology Society, model bisnis marketplace punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi dan jaringan internet. Artinya, gangguan kecil, misalnya sistem down atau kebocoran data, bisa berdampak besar kepercayaan konsumen. Tokopedia sendiri didirikan pada tahun 17 Agustus 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Visi awalnya sederhana, pemerataan ekonomi secara digital. Kemudian pada tahun 2021, Tokopedia melakukan merger strategis dengan Gojek dan membentuk GoTo Group. Sejak saat itu, Tokopedia bukan cuma marketplace, tapi bagian dari ekosistem digital besar, mulai dari logistik, pembayaran, sampai layanan keuangan. Model bisnis Tokopedia adalah C2C dan B2C marketplace. Mereka menyediakan platform yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa produksi barangnya sendiri. Selain produk fisik seperti fashion dan elektronik, Tokopedia juga menyediakan produk digital, layanan tagihan, hingga fitur seperti Tokopedia Now dan Mitra Tokopedia. Ekosistem yang luas ini memang jadi kekuatan utama, tapi di sisi lain juga membuka banyak titik resiko. Dalam menganalisis resiko bisnis Tokopedia, pendekatan yang digunakan adalah Enterprise Risk Management atau ERM. Menurut kerangka COSO tahun 2017, ERM adalah proses interintegrasi yang mengaitkan risiko dengan strategi dan kinerja perusahaan. Jadi risiko bukan cuma sesuatu yang dihindari, tapi juga harus dikelola secara strategis. World Economic Forum tahun 2023 juga menegaskan bahwa risiko siber dan ketidakpastian ekonomi adalah ancaman utama bagi perusahaan digital saat ini. Risiko pertama adalah risiko finansial. Tokopedia mengeluarkan biaya besar untuk promosi, diskon, dan subsidi ongkir. Menurut Kotler dan Keller, biaya akuisisi pelanggan di industri yang sangat kompetitif bisa menekan profit jika tidak terkontrol. Risiko kedua adalah risiko operasional, seperti gangguan sistem transaksi atau masalah logistik. Keterlambatan pengiriman atau error sistem bisa langsung menurunkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, ada risiko hukum dan regulasi. Pemerintah terus memperbarui aturan terkait pajak digital dan perlindungan data. OECD menekan bahwa perlindungan konsumen adalah fondasi keberlanjutan e-commerce. Kemudian, risiko teknologi, terutama serangan siber dan kebocoran data. Risiko ini bisa berdampak ganda, sanksi hukum, dan rusak reputasi perusahaan. Terakhir, risiko pasar. Persaingan e-commerce di Indonesia sangat ketat, mengacu pada Porter 5 Forces. Tekanan dari pesaing dan kekuatan tawar membeli memaksa Tokopedia untuk terus berinovasi. Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, Tokopedia menerapkan berbagai strategi mitigasi, mulai dari penguatan sistem keamanan siber, pengendalian anggaran promosi, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Kesimpulannya, manajemen risiko bukan hanya soal menghindari kerugian, tetapi tentang membangun ketahanan bisnis jangka panjang.
Dengan strategi yang tepat dan adaptif, Tokopedia dapat mempertahankan kepercayaan jutaan pengguna di tengah dinamika industri digital. Saya Vivi Fardina, terima kasih sudah menonton. Halo semuanya, kita semua pasti tahu banget rasanya. Lihat barang yang disuka, klik, bayar, terus tinggal nunggu paketnya sampai di rumah. Gampang banget kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik satu klik simpel itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar dunia di baliknya. Sebuah medan perang dengan taruhan tinggi yang tersembunyi di balik nyamannya kita belanja online. Oke, kita mulai dari skalanya dulu ya. Angka yang lagi Anda lihat ini, 1.100 triliun rupiah. Itu nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Dan itu cuma dalam 1 tahun loh, di 2023. Angka yang gila-gilaan gedenya. Ini nunjukin betapa raksasanya industri ini dan seberapa dalam industri ini udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi, yaitu, di balik kemegahan kerajaan digital ini, ada realita yang beda banget. Setiap hari, perusahaan kayak Tokopedia itu nggak cuma ngelayanin jutaan pelanggan, tapi mereka juga bertarung mati-matian melawan ancaman-ancaman yang nggak kelihatan, yang bisa melumpuhkan mereka kapan aja. Dan dalam pembahasan kita kali ini, tokoh utamanya ya salah satu pemain paling besar di arena raksasa ini, Tokopedia. Sebuah nama yang pastinya udah nggak asing lagi buat puluhan juta orang di seluruh Indonesia. Coba deh kita lihat perjalanannya sebentar. Mulai dari tahun 2009, Tokopedia tumbuh dari yang tadinya cuma startup jadi raksasa teknologi. Momen paling pentingnya itu pas mereka gabung sama Gojek jadi GoTo Group dan puncaknya pas mereka resmi melantai di bursa saham tahun 2022. Dengan jutaan penjual dan puluhan juta pengguna, ya dampaknya ke ekonomi digital kita benar-benar luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari obrolan kita. Di balik setiap klik, setiap transaksi, setiap pengiriman paket, ada satu konsep yang penting banget tapi sering kita lupain. Risiko bisnis. Inilah tantangan-tantangan tak terlihat yang ngintai di bawah permukaan. Jadi, apa sih sebenarnya resiko bisnis itu? Gampangnya gini deh. Resiko bisnis itu adalah segala hal yang bisa mengancam keuntungan atau bahkan kelangsungan hidup perusahaan. Jadi untuk setiap kenyamanan yang kita nikmatin, kayak diskon gede atau pengiriman cepat, ada resiko yang harus dikelola sama perusahaan di baliknya. Berdasarkan analisis yang mendalam, kita bisa lihat ada 5 musuh utama atau tantangan super besar yang harus terus-menerus dihadapi dan dilawan sama Tokopedia. Yuk kita bedah satu persatu. Ancaman yang pertama ini yang paling mendasar, resiko finansial. Di industri yang persaingannya seketat ini, seringkali perusahaan itu harus kutip bakar uang cuma buat bisa tetap bertahan di permainan. Nah, yang menarik banget dari sini adalah hal-hal yang paling kita sebagai konsumen suka, diskon, promo gila-gilaan, dan gratis ongkir, itu justru jadi sumber tekanan finansial yang luar biasa buat perusahaan. Setiap rupiah subsidi yang mereka kasih, itu ya biaya yang harus mereka tanggung buat dapetin loyalitas kita. Lanjut, ancaman operasional. Coba bayangin mesin raksasa yang super rumit dengan ribuan komponen bergerak. Kalau satu bagian kecil aja macet, wah, seluruh mesin bisa berhenti total. Nah, itulah resiko operasional. Ini adalah hal-hal yang langsung kita rasain sebagai pengguna.
Pernah ngalamin pembayaran gagal pas lagi check out? Atau nungguin paket kok telat banget datangnya? Nah, semua itu adalah wujud dari resiko operasional, di mana proses yang harusnya mulus tiba-tiba aja rusak di tengah jalan. Ancaman ketiga ini datang dari dunia digital itu sendiri, resiko teknologi. Dalam bisnis yang 100% digital, selalu ada bayangan cyber yang mengintai, membawa bahaya yang sangat-sangat serius. Jadi, poin pentingnya adalah ini bukan cuma soal kerugian uang. Yang dipertaruhkan di sini itu jauh lebih besar. Kepercayaan kita sebagai pengguna. Satu aja insiden kebocoran data bisa menghancurkan reputasi yang udah dibangun susah payah selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir, kita gabungin aja dua ancaman dari luar. Risiko pasar dan hukum. Ini adalah kekuatan-kekuatan eksternal yang terus-menerus mengubah medan pertempuran. Misalnya, tiba-tiba muncul pesaing baru yang agresif. Atau ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Dan slide ini, wah ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Coba deh lihat tabel ringkasannya, fokus ke kolom paling kanan, level risiko. Lihat kan? Finansial, operasional, teknologi, dan pasar semuanya dinilai tinggi. Ini secara visual nunjukin ke kita betapa besarnya tekanan yang dihadapi perusahaan setiap harinya. Oke, kita udah lihat semua masalahnya. Sekarang pertanyaannya, terus mereka ngapain? Masa diem aja? Nah, kita pindah dari masalah ke solusi. Ini dia rencana pertempuran strategis yang dijalankan Tokopedia buat melawan semua ancaman tadi. Mereka nggak tinggal diam pastinya. Mereka melawan balik secara aktif. Untuk risiko finansial, mereka kendalikan anggaran. Untuk operasional, mereka perkuat sistem logistik. Untuk teknologi, mereka bangun benteng digital yang lebih kokoh. Untuk pasar, mereka terus berinovasi. Dan untuk hukum, mereka pastikan selalu patuh aturan. Ini pendekatan proaktif yang gak ada hentinya. Oke, kita udah ngobrolin banyak soal strategi perusahaan. Tapi, kenapa sih ini semua penting buat Anda, buat kita sebagai pengguna biasa? Apa coba hubungannya sama keranjang belanja kita? Nah, ini dia intinya. Pengalaman belanja yang rasanya gampang banget, cepat, dan gak ada hambatan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil yang dirancang dengan sangat hati-hati. Yang cuma bisa terjadi karena ada pertempuran besar-besaran di belakang layar untuk mengelola semua risiko yang baru aja kita bahas. Jadi pas Anda mau klik tombol beli berikutnya, mungkin ada baiknya kita berhenti sebentar dan merenung. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar untuk dipikirkan. Dalam dunia digital yang menawarkan kemudahan tanpa batas ini, apa sebenarnya harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepercayaan?